Dalam pertemuan itu, mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menyampaikan sejumlah aspirasi. Antara lain mendesak membentukan tim investigasi independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan saat berlangsungnya demonstrasi pada akhir Agustus lalu. Mahasiswa juga mendesak dugaan makar yang disampaikan oleh Presiden Prabowo diusut hingga tuntas. Selain itu, mahasiswa juga menyesalkan tunjangan anggota DPR yang nilainya dianggap fantastis. Karena partai politik adalah tulang punggung di demokrasi. DPR RI mengungkapkan duka cita mendalam atas meninggalnya driver ojek online Afan Kurniawan dan sejumlah korban lainnya dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. DPR juga meminta maaf atas kekeliruan serta kekurangannya sebagai wakil rakyat. Terkait sejumlah mahasiswa yang ditahan, DPR berjanji akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Pertama-tama selaku pimpinan DPR, kami dalam kesempatan ini mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas berpulangnya almarhum Afan Kurniawan dan seluruh korban kejadian aksi penyampaian pendapat yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Polda Metro Jaya kembali menetapkan 6 tersangka baru dalam unjuk rasa yang berujung kericuhan. Para tersangka tersebut merupakan admin dari media sosial yang melakukan ajakan aksi perusakan dan live di media sosial. Terhadap 6 tersangka sudah ditetapkan. Yang pertama kami sampaikan adalah Saudara DMR adalah admin akun IG. Ya, ini IG ini inisial ya. Admin akun IG, nama akunnya adalah LF. Tersangka yang kedua adalah tersangka Saudara MS yang merupakan akun medsos IG, nama akunnya @bpp. Kemudian yang ketiga adalah tersangka SH, itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG, namanya AMP, perannya juga melakukan collab. Kemudian tersangka yang kelima adalah RAP. RAP adalah admin akun IG @RAP. Kemudian yang keenam adalah Saudari FL, adalah admin akun medsos dengan inisial T, nama akunnya FG. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat sore Dilami, silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Diana dan juga pemirsa. Polda Metro Jaya telah merilis data terbaru dari sejumlah masa aksi demonstrasi yang ditahan pada periode 25 hingga 31 Agustus 2025 akan aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Jakarta, baik itu di Senayan maupun di Jakarta Pusat. Dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisha menyebutkan bahwa ada 1.000 orang demonstran yang ditahan dan juga sekarang ada 38 tersangka yang telah ditetapkan, di mana tanggal 25 Agustus 2025 ada kiranya 337 orang yang ditangkap dan ada 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2025 ada 765 orang yang ditangkap. Kemudian berlanjut di 29 Agustus ada 11 orang yang ditangkap, dan pada tanggal 30 hingga 31 Agustus ada 206 orang yang ditangkap dan juga ada 25 orang
yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ada 38 tersangka yang telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. Tadi seharusnya ya Diana dan juga pemirsa pada pukul 14.00 Indonesia Barat harusnya ada press conference media dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi, dan ada Menteri HAM Natalius Pigai dan juga perwakilan dari Komnas HAM. Namun begitu tadi kami menunggu dan kemudian mendapatkan konfirmasi bahwa press conference ini tidak jadi dilakukan lantaran Menteri HAM dan Kapolda harus mendampingi Kapolri di Mabes Polri. Kemudian tadi kalau kami meninjau juga ya dari perwakilan Komnas HAM tadi juga sempat datang ke Polda Metro Jaya. Kemudian tadi Ketua Komnas HAM yakni Anis Hidayah sempat mengungkapkan bahwa mendesak daripada Polda Metro Jaya ini untuk membebaskan para demonstran yang ditahan oleh Polda Metro Jaya. Ini juga selaras ya dengan tuntutan rakyat yang terus digaungkan baik itu di media sosial saat ini, di mana 17+8 tuntutan rakyat salah satunya adalah membebaskan para demonstran ini dikarenakan mereka dianggap memang bersua mengemukakan pendapat di publik. Kemudian juga dari Komnas HAM tadi mengungkapkan ada sejumlah tuntutan lainnya bagi Polda Metro Jaya atau mendesak begitu ya Polda Metro Jaya, ya ini yang kedua adalah mendorong agar Polda ini bersikap profesional dalam menangani kasus demonstrasi yang ada, dan yang ketiga adalah memberikan akses bantuan hukum bagi para peserta aksi yang ditangkap. Karena kalau misalnya kita melihat ya keluarga dari masa aksi ini nampaknya juga kebingungan terkait dengan bagaimana caranya untuk membebaskan demonstran ini di Polda Metro Jaya. Nah inilah yang memang kami juga terus kawal begitu ya, karena sampai sejauh ini belum ada pernyataan resmi kembali dari pihak Kapolda maupun dari pihak Kabid Humas. Namun begitu dapat saya ungkapkan kembali bahwa saat ini ada lebih dari 1.000 demonstran yang ditahan dan juga ada 38 tersangka dari kasus demonstran ini yang dianggap ricuh dan membakar fasum, kemudian juga ada yang dianggap berlawanan atau melawan dari pihak aparat. Diandra. Baik, terima kasih Dilami Aulia, laporannya langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara oleh tim Lapor Polri pasca pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam aksi demo yang berujung ricuh Jumat lalu, Direskrimum Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap sedikitnya 11 orang terduga pelaku di beberapa lokasi berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku ini diketahui adalah mahasiswa dan warga yang ikut dalam aksi unjuk rasa di kantor DPRD. Dari 11 orang yang ditangkap, 8 orang diduga merupakan pelaku pembakaran dan pengerusakan di DPRD Kota Makassar, sementara 3 orang lainnya beraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. 11 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi pun masih memburu pelaku lainnya untuk mengungkap motif kejadian dan mencari barang-barang milik negara yang sempat diambil oleh pelaku. Ada berbagai macam peran, ada yang melakukan pencurian ya, 363. Ada beberapa aset di sana yang dibawa, kemudian juga pengerusakan di kantor DPR itu, kemudian juga ada yang melakukan pembakaran. Nah, yang melakukan pembakaran ini kita kenakan pasal 187 ayat 3. Di sini membahayakan nyawa dan mengakibatkan meninggalnya seseorang. Ini diancaman hukumannya adalah seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.